Sobat Segar dimanapun kalian berada. Hari ini umat Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Raya Minggu Palma, di mana Yesus datang sebagai Raja Damai. Tak terasa teman-teman, satu minggu ini kita akan merayakan Hari Raya Paskah, di mana Tuhan kita Yesus Kristus akan bangkit dengan mulia. Dan pada hari ini Yesus datang ke Yerusalem bersama para muridnya, dan ia dieluk-elukan, disanjung tinggi, bersorak-sorai, banyak orang memuji dia sebagai seorang raja. Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, terpujilah Allah yang maha tinggi, dan sebagainya. Sebuah lonjakan kegembiraan dari banyak orang karena Yesus sang raja telah datang ke Yerusalem. Dan juga ia datang mengendarai dan juga menggunakan seekor keledai, di mana kita dapat melihat bahwa Yesus yang adalah sang raja mau mendatangkan sebuah rahmat yang begitu besar pada kita, dan ia mau menunjukkan kita bahwa Allah adalah Allah yang sederhana. Dan pada Injil yang kedua, di mana kita didengarkan juga bagaimana Yesus menjalankan penderitaannya dengan memanggul salibnya hingga ke puncak Kalvari sampai ia wafat di salib sebagai seorang raja. Kita tentunya memahami bahwa Yesus sangat taat kepada Bapa. Namun seringkali peristiwa yang kita lakukan, peristiwa-peristiwa hidup yang kita lakukan di sini, di dunia ini, terutama dalam peristiwa sedih, membuat kita tidak sadar bahwa kita tidak dicintai Tuhan. Kenapa demikian? Kita seringkali merasa Tuhan tidak mencintai kita dalam peristiwa sedih. Kita selalu bertanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan ketika saya kehilangan seseorang, ketika saya mendapatkan sebuah peristiwa yang membuat saya semakin luka dalam dunia ini. Banyak peristiwa-peristiwa yang hidup di dalam dunia ini yang membuat kita semakin merasa bahwa Tuhan tidak hadir. Contohnya, ketika kita kehilangan anggota keluarga kita, kita bertanya, Tuhan kok nggak menyelamatkan anggota keluarga saya? Kemana Tuhan? Lalu, contohnya ketika teman-teman orang-orang muda mempunyai seorang pacar dan diputuskan, lalu teman-teman tanya, Tuhan, mengapa engkau tidak memilih dia sebagai jodohku? Mengapa engkau tidak membiarkan dia selalu bersamaku? Dan sebagainya. Dalam peristiwa hidup ini, misteri tersebut adalah hanya kehendak Tuhan, teman-teman. Kita harus terus merasa bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup kita, baik peristiwa sedih, peristiwa suka, peristiwa duka, peristiwa yang membuat kita selalu nyaman, peristiwa yang membuat kita selalu terkekang, dan sebagainya. Kita harus memberikan diri kita harus memahami bahwa kita benar-benar dicintai oleh Tuhan, teman-teman. Kita juga harus menyadari bahwa karya hidup kita, karya penggembalaan kita di dunia ini sepenuhnya hanya pada kehendak Tuhan. Kita tidak bisa merubah kehendak Tuhan. Kita tidak bisa merubah apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Maka dari itu teman-teman, lewat Injil pada hari ini, Yesus mengajarkan pada kita dan semua orang bahwa menjalani peristiwa hidup di dunia ini memang ada suka dan duka. Namun bagaimana kita untuk terus melihat peristiwa hidup itu sebagai sebuah karya Allah yang ajaib, sebagai sebuah terang Allah yang begitu mencintai kita, yang begitu mengasihi kita, yang begitu menyayangi kita layaknya seorang anak disayangi oleh bapaknya. Maka pertanyaan yang bisa saya berikan untuk teman-teman dan juga pada semua orang yang menonton ini adalah, mampukah kita melihat karya Allah di dalam setiap peristiwa hidup kita, baik peristiwa sedih,
peristiwa suka maupun duka. Tuhan memberkati kita sekalian.